Dari kita kemarin katanya banyak virusnya, terus saya lihat juga udah banyak yang mengumpulkan assignment kan, bisa nggak di recovery? Kalau saya kemarin ngerjain ulang, Bu. Oh, ngerjain ulang ya, tapi berarti kalau ngerjain ulang udah memahami rule-nya kan ya, Safira ya? Alhamdulillahnya inget sih, Bu. Oh, oke, baik. Oke ya, nah hari ini kita melanjutkan materi terakhir kita terkait HTML ya, menggunakan HTML. Minggu depan kita sudah masuk pada penggunaan CMS ya. Lalu apa yang kita pelajarin hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah membuat frame. Ya, frame kalau teman-teman biasanya memakai website, nah itu sebenarnya satu halaman bisa terdiri dari beberapa frame yang diatur. Nah, frame sendiri adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menampilkan dua atau lebih dokumen HTML secara bersamaan di dalam satu layar. Ya, untuk membuat frame, kita perlu membuat satu dokumen HTML baru yang disebut dengan frame set ya. Berarti frame set itu adalah gabungan dari beberapa frame. Frame set adalah tipe dokumen HTML yang mendefinisikan tata letak, ukuran, berapa banyak frame, ya, dan file mana saja yang akan ditampilkan. Di dalam frame set boleh ada frame set lain. Dibutuhkan satu dokumen tersendiri yang berisi definisi frame set. Dokumen tersebut tidak mempunyai isi dokumen atau tidak ada body. Karena isinya apa dia frame set yang isinya adalah gabungan atau beberapa frame. Nah, atribut frame dan frame set. Untuk atribut yang digunakan dalam frame set yaitu border. Ya, kalau teman-teman ingat border, dia yang ada garis-garisnya itu ya untuk menentukan tebal garis pemisah antar frame. Lalu rows ya menentukan berapa baris bagian yang akan dibentuk dalam satu frame. Dan columns itu adalah kolom yang menentukan berapa banyaknya kolom yang akan dibentuk dalam satu frame. Ya, untuk atribut yang digunakan dalam frame yaitu ada name yang memberikan identitas atau nama bagi frame, misal latihan frame ya, atau frame set 1, frame set 2. Lalu src itu menunjukkan file yang mengisi frame tersebut, misal src sama dengan petik 2 frame 1 titik 2 ya, itu dia source ya, menunjukkan file yang ada dalam frame tersebut. Lalu scrolling ya, scrolling itu apakah frame kita nanti kalau isinya banyak bisa di scroll atau tidak. Ya, scroll ke atas atau scroll ke samping. Sehingga opsi inputnya adalah yes, no, serta auto. Nah, secara umum sintaks dalam frame dan frame set ya, kalau biasa kita melihat body di sini, tapi kalau frame itu open close HTML, open close hit, dan frame set. Ya, frame set sendiri adalah gabungan dari beberapa frame. Ya, frame src sama dengan name file 1, name frame 2, ataupun not frame ya, bagian ini ditampilkan jika browser tidak mendukung frame ya, nanti bentuknya tidak memiliki frame. Kalau kita mendefinisikannya memakai no frame. Nah, next. Ya, silakan teman-teman sambil membuka Notepad plus-plusnya dan menjalankan XAMPP-nya. Ya, kita membuat frame setnya dulu atau frame utama. Nah, kita contoh mengcopy dari yang sini ya.
XAMPP. Oke, sudah semuanya membuka Notepad++-nya. Nah, jadi seperti biasa ya, mau itu kita membuat dokumen HTML apapun, kita mendefinisikan cross HTML-nya. HTML. Nah, frameset ya adalah dokumen HTML yang terdiri dari berbagai frame, mana frameset sendiri tidak memiliki body. Nah, tapi dia tetap memiliki head. Nah, misal di sini layout time frame sheet ya. Layout ya title. Layout Nah, kemudian ya setelah kita mendefinisikan title-nya, kita definisikan dulu ukuran dari framesheet yang akan kita bentuk walaupun dia di dokumen HTML ya. Tapi kita menentukan framesheet-nya dari si framesheet di dokumen HTML-nya. Misal kita samain aja ukurannya 30% ya. Lalu kita definisikan frame border, yaitu biar frame-nya kelihatan memiliki border. Kalau satu berarti bordernya
tidak begitu tebal. Jangan lupa ya, framesheet itu juga ada di dalam kurung, ada kurung buka dan kurung tutupnya, serta ada open framesheet dan close framesheet. Definisikan rows-nya. Oke, sampai sini ada yang masih belum? Sudah, Bu. Oke ya. Lalu yang kedua adalah frame SRC ya. Saya ketik dulu frame SRC. SRC sendiri itu adalah dia memanggil dokumen atau frame lain untuk dimasukkan ke dalam frame dia. Ya, namanya frame set itu kan gabungan dari beberapa frame. Nah, lalu kita memanggil dokumen lain. Nah, ini tolong nama filenya disamakan agar nanti teman-teman nggak bingung ketika mengikuti. Misal, nama frame pertama adalah frame frame page 2 ya. Page 1.html. Nah, kita nanti akan membuat dokumen frame dari frame 1 sampai frame 4. Ya. Frame 1 HTML namanya kita berikan value ya, value-nya adalah 1. Nah, lalu scrolling. Fungsi scrolling itu adalah memberikan desain pada dokumen HTML kita apakah frame set itu bisa di-scroll ke atas atau ke bawah. Nah, sehingga kita definisikan scrolling ya sama dengan yes. Lalu kita definisikan frame bordernya, ya kita mengikuti dulu ya, frame bordernya misal adalah 0 ya, jadi dia tidak memiliki frame border di frame set tersebut. Lalu frame SRC sama dengan ini kita pakai frame, harus sama ya, biar nanti teman-teman tidak bingung. Namanya disamakan dengan dokumen yang sedang saya buat sekarang. 2 scrolling sama dengan yes. Proses itu dia akan mengikuti konteks dari si isi frame-nya. Ya, jadi bisa menyesuaikan. Nah, ini frame pertama. Nah, kita akan lihat ya nanti teman-teman biar tahu bedanya frame set yang di pertama dengan frame set yang di kedua. Apakah dia di kolom yang sama atau di kolom yang berbeda. Lalu frame set 2.
Ya, kurang lebih jadinya seperti ini. Ya, kita akan menyimpan dokumen layout frame set ini ya ke dalam htdoc seperti biasa. Teman-teman silakan membuat folder atau di folder htdoc juga bisa. XAMPP htdoc misal praktikum ABT 3C, kita beli judul layout frame sheet .html. Oke, coba kita panggil localhost praktikum ABT3C / tadi apa namanya, layout frame sheet .html. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini berarti not found. Nah, karena filenya belum kita definisikan. Frame sheet ketiga, ukurannya harus kita sesuaikan nanti. Gedean ya. Nah, sorry ya, tadi saya kurang persen ya mendefinisikan ukuran kolomnya, sehingga tadi melebar. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Kenapa ini belum ada nilainya ya? Karena kita belum bikin value dalam setiap frame. Belum ada isinya. Nah, saya perbesar dulu. Ada yang memiliki masalah? Syafira? Bisa, Nak? Syafira? Masih ngetik, Bu. Masih ngetik. Anang? Bisa, Bu. Bisa, oke. Ada yang memiliki kendala nggak? Kalian misal tadi seperti saya kurang persen atau petik 2, hasilnya ntar nggak sesuai. Ya, kurang lebih seperti ini ya hasilnya, karena kita belum ada dokumen frame patch 1, patch 2, patch 3, dan patch 4 ya. Ini patch 1, patch 2, patch 3, dan patch 4. Ibu, Ya, Nak? saya kok nggak kotak-kotak gitu ya, Bu? Ya, udah kamu definisiin belum bordernya? Coba share screen, Nak. Coba tadi siapa yang nggak kotak-kotak bentuknya? Oke, Stefani. Saya, Bu. Oke. Oke. Bentuknya kayak apa setelah kamu jalanin, Stefani? Satu gitu doang, Bu. Oh, oke, coba lihat dulu codingannya.
Oke, kira-kira apa nih? Layout, saya bentar. Frame border 2. Pause-nya 1, scrolling, yes. Nggak ngaruh sih sebenarnya frame border. Coba agak ke kiri dikit, nak. Frame set, udah kamu tutup ya. Frame 3. Apa nih ya kira-kira ya? Sebentar ya. Oke. 612 scrolling. Frame page 1 HTML name 1 scrolling, yes. Frame bordermu berapa yang kanan? Udah sesuai ya. Apa ya? Coba comparing nak sama code saya. Takutnya mata saya yang liar ya. Saya copyin ininya ke chat kalian. Coba copyin itu nak ya. Di komentar saya, copyin coba di Notepad++ kamu Stefani. Kayaknya sih udah betul apa ya? Saya harus tracing satu-satu sih itu. Sama semua, Bu. Iya, coba yang code saya yang kamu copy, bikin dokumen Notepad baru, nak. Coba sebentar ya, Bu. Ya. Oke, yang lainnya ada kendala nggak? Ilhan? Nggak ada, Bu. Udah Aman. Jalan ya. Oke. Stefani sambil di copy ya, nak ya. Dilihat dulu lagi mana yang sekiranya berbeda. Kayaknya sih udah, pasti ada yang salah sih. Kalau bener pasti bisa. Baik. Sebentar ya. Next, nah, kalau yang ini adalah membuat frame set, ya, frame set utama, ya, namanya frame set itu adalah gabungan dari beberapa frame. Selanjutnya adalah membuat frame, ya, frame page yang ada di dalam frame set. Nah, kita kan tadi sudah membuat ya, ada SRC-nya, source-nya adalah frame page 1, frame page 2. Tapi kita kan belum membuat dokumennya. Nah, bagaimana caranya teman-teman definisikan frame page ini per satu dokumen HTML? Contoh ya. Oke, contoh. Nah, saya kan referensinya adalah SRC-nya adalah frame page 1 HTML. Namanya juga harus sama ya nanti. Nah, saya harus membuat satu dokumen lagi, ya, untuk frame page 1, satu dokumen untuk frame page 2 ya, totalnya nanti akan ada 4 dokumen, mulai frame page 1 sampai dengan frame page 2. Contoh di sini saya ingin definisikan dulu untuk page 1. HTML. Nah, kita lihat dulu apa yang diminta di sini ya. Misal di sini. Nah, kalau frame page itu memiliki body, tapi kalau frame set tadi tidak memiliki
body. Nah, jadi isinya apa di sini? Isinya adalah sesuai yang kita pelajarin kemarin. Semisal di sini tetap ada with, tapi juga ada title wah. Misal contoh frame page 1 ya. Slash title. Close it. Nah, ada open body, lalu close body. Isinya apa? Isinya apapun itulah. Misal kita pengen membuat sebuah paragraf. Nah, P. Close P. Paragraf. Hari ini kita akan membuat frame page 1. Contohnya gini. Nah, lalu kita save. Save-nya namanya apa? Save-nya harus sama persis namanya dengan yang kalian definisikan di frame set. Berarti file, save as, ya, lalu di folder yang sama htdoc, misal ini saya mempunyai folder praktikum ABC, ABT3C, lalu nama dokumennya adalah frame page1.html. Lalu saya save. Nah, saya coba untuk di load. Nah, frame page 1 isinya hari ini kita membuat frame page 1. Itu untuk frame page 1. Nah, bagaimana untuk frame page 2? Kita definisikan dengan membuat dokumen atau file baru lagi. Contoh di sini adalah, saya kopas saja ya, biar nggak lama-lama, yang penting konteksnya terlihat. Contoh frame page 2. Nah, lalu kita save lagi, namanya adalah frame page 2.html. Save as. Nah, frame page 2 save. Nah, kita coba load lagi. Nah, sudah terisi frame page 1, frame page 2. Nah, ini frame page 3 dan 4 harusnya. Kalian definisikan kembali, copy aja lah ya dokumennya biar kita nggak lama-lama ngisi dokumen. Nah, misal HTML, contoh frame page 3, frame page 3. Disimpan. Nah, namanya adalah nama yang sama ketika kalian definisikan. Ya, frame page 3. Oke, frame page 3. .html, kita coba load lagi. Nah, ini yang ketiga. Lalu frame page kita membuat yang terakhir, frame page 4. Ya, dokumennya kita ini ya. Frame page kita ganti 4. Oke, save. Kita jalankan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi akan ada 4 dokumen yang kalian akan buat. Isinya adalah frame page 1, frame page 2, frame page 3, dan frame page 4. Nah, frame set kita gunakan untuk memanggil semua frame page lain. Silakan dicoba terlebih dahulu.
Ya, silakan kalau yang ada kendala segera disampaikan, Nak. Nanti Mama kasih dulu. Oke, semua aman? Atau ada yang memiliki kendala, Nak? Rizi? Ferisa? Ritsi aman, Bu. Oke, Ferisa? Ferisa. Aman, Bu. Oke, ya gampang lah ya. Ada yang memiliki kendala tadi? Siapa tadi? Stefani, bisa nggak Stefani? Aman, Bu. Bisa. Dicek lagi ya kodnya yang salah apa ya tadi? Masa nggak ada yang salah, Bu? Tiba-tiba bisa sendiri. Masa sih? Pas saya refresh ternyata bisa lagi, Bu. Nggak tahu kenapa tuh. Alah. Ya wes kalau gitu. Oke, ya kurang lebih layout framesheet kayak gini ya. Namanya framesheet dia gabungan dari beberapa layout. Isinya bisa beda-beda. Gitu ya. Next. Nah, kalau isi frame page 1, 2, 3 itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Bisa diisi form, bisa diisi table, bisa diisi apa artikel. Nah, itu terserah teman-teman. Ataupun background color-nya mau beda-beda per frame page, itu juga beda. Bisa ya, kalian tinggal definisikan di setiap frame. Ya, atau di body-nya juga bisa dari setiap frame page. Ya, frame page 1 misal di sini di body-nya kalian kasih warna biru, frame page 2 warna hijau ya. Nanti setiap kotakan itu warnanya bisa berbeda-beda. Ya. Kurang lebih seperti ini ya yang kalian bisa lihat. Ya, kalau masalah ukuran itu teman-teman bisa mengoprek sendiri ya ukurannya apakah yang ini mau berapa persen, yang ini berapa persen. Kebetulan kan 30, 20, 30 apa berapa tadi ya. Itu ukuran per kolom. Nah, lalu kalau row ya per row ke bawah. Nah, lalu selanjutnya adalah frame baris. Nah, kalau ini tadi kan kita bentuknya adalah kolom.
Ya, di dalam kolom walaupun gitu ada baris. Bentar ya, sorry ya nak ya. Nah, lalu bagaimana kita mendefinisikan bentuk frame set yang bentuknya baris? Nah, kita mainnya di rows. Ya, berarti rows 30%, 40%, 30%. Yang berbeda apa di sini? Nah, di kolom kalau yang bintang tadi ya, kita memakainya adalah untuk barisnya itu undefined ya, tapi kalau di sini kolomnya kita define 200 dan kolomnya adalah undefined ya. Posisinya adalah kita balik ukuran 200 dan bintangnya saja. Contoh, kita mau membuat frame set tadi, posisinya berubah. Yang tadinya bintang, kita ganti 200, yang 200 kita jadikan bintang. Nah, kita save, Ctrl S, lalu kita jalankan di web browser. Mana tadi? Ini dia. Nah, kita yang berubah ukurannya. Bentar. Harusnya sama ya. Serta frame bordernya yang tadinya 2, kita bisa rubah ke 1. Nah, itu ketebalan dari frame body setiap masing-masing. Atau rows-nya kita rubah menjadi 30, 40, 30. Sesuai ini. Ya, jadi yang tadinya kita kolomnya 1 kolom terdiri dari 2 baris. Nah, kalau ini 1 baris terdiri dari 2 kolom. Ya, jadi penyesuaian kolomnya saja. Misal ini adalah 30%, 40%, 30%. 30%, 300%. No rise. Ini adalah 1. Ya, jadi kita mainnya mau apakah dia based on baris atau based on kolom. Nah, kalau yang pertama kita coba adalah kita based on kolom. Ini. Lalu ya, iframe adalah inline frame di dalam sebuah dokumen induk ya, frame set tersebut dapat ditampilkan satu atau beberapa dokumen lain anak. Setiap dokumen atau anak ya tadi frame page yang disisipkan diletakkan pada sebuah iframe ya atau inline frame. Dokumen induk merupakan dokumen biasa yang mempunyai isi dokumen. Ya, secara garis besar sintaks dari iframe atau inline frame yaitu HTML ya, open close HTML hit, dan dia memiliki body. Iframe ini sendiri seperti frame ya yang bisa kita jadikan dokumen induk. Di dalam dokumen frame ada frame lainnya. Ya, isi dokumen, lalu iframe, SRC itu singkatan dari source, lalu nama file. Nah, contoh ini adalah salah satu contoh dokumen frame inline di mana ini adalah frame atau halaman HTML biasa yang di dalamnya kita bisa attachment. Yang kita attachment adalah iframe ya. Satu dokumen atau frame terdiri dari frame-frame lainnya. Nah, kita akan coba, teman-teman silakan membuka halaman atau dokumen HTML yang baru. Nah, ini. Oke, kita punya dokumen lembaran HTML yang kosong, yang isinya di dalamnya kita definisikan lagi untuk mencoba membuat iframe. Nah, di dalamnya juga ada head, title, inline frame, post title, ada close head, di dalam head ada
tetap ada body. Ya. Lalu close body. Nah, apa yang di situ misal kita mengambil contoh yang sama ya, kisah-kisah di sekolah. Satu. Lalu mungkin kita definisikan paragraf. Tiap hari pergi Nurbamen. Ya, Nurbamen. Aduh. Sekolah. Nah, lalu kita definisikan frame-frame yang ada di dalam sebuah frame atau dokumen. iframe. Nah, kita di sini bisa mengatur WIDTH, berapa ukuran panjang serta lebarnya. Ya, jangan lupa SRC sama dengan frame set1.html. Lalu kita kalau mau menambahkan border ya nggak apa-apa, kita tambahkan border, sorry kurang titik 2 ya. Jadi tiap kali pemanggilan value ya teman-teman harus menambahkan titik 2. Tutup iframe-nya. Ya, sebenarnya nggak pakai NBSP itu juga bisa sih. Cuman kita coba lah pakai aja. Nggak usah deh. Ya. Empat ratus, 200. Nah, ya, saya coba dulu iframe.html. Oke, kenapa nih ya? Namanya betulkah? iframe.html. Bentar ya, Nak ya. Praktikum IBC. Oke. Benar ya. Maaf ya saya ngangkat telepon dulu ya.
Oke, bisa pada jalan nggak, Nak? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Oke, ya, kurang lebih seperti ini ya, Nak ya. Beda nggak? Apa sama? Bu, kok saya kotaknya ke bawah ya, Bu? Kotaknya ke bawah. Coba di share screen dulu, Nak. Ya, sama kan? Bener ya, Bu ya? Nah, Tadi ya. dia ke bawah gitu. Risih. Ngajak bercanda. Ya udah, terima kasih ya, Bu. Ya, oke. Ya, baik. Kita lanjut, Nak. Ya, tadi iframe. Kalau iframe sendiri itu sebenarnya kalau kita main di dokumen HTML itu banyakannya itu kita membuat model-model iframe seperti ini. Bentar ya. Bu, saya GoFood, Bu. Oke, iframe. Sorry ya, saya lagi pesen GoFood tadi. Nah, model-model iframe di sini jadi kita tuh bisa membuat sebuah paragraf atau dokumen penyusun. Nah, lalu di dalamnya kita bisa kembangkan yang nge-link ke bentuk-bentuk webpage selainnya. Ya, kebanyakan kita memakainya adalah iframe. Ya, daripada tadi ya sekedar kita membuat frame set, di dalam frame set ada banyak frame. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Frame. Oke. Selanjutnya ada link antar frame ya. Agar suatu frame dapat menjadi tujuan untuk menampilkan dokumen HTML tertentu yang diinginkan, kita perlu menamai frame tersebut dan menjadikannya sebuah target dalam link. Ya, contoh Ahref. Ahref itu adalah reference atau link. Dokumen kita itu nge-link ke dokumen apa? Sebenarnya hampir sama kayak SRC. Ya, kita memiliki target dokumen kita itu yang mau kita cantumkan linknya itu kita menggunakan sintaks apa? Nah, kita menggunakan ahref. Ya, ahref frame content 3.html contoh. Ibu mohon maaf, Bu. Ya, nah? Belum di share screen. Belum ya? Sorry, Nak. Ya, saya jadi nggak ngeh. Oke. Mohon maaf ya, Nak ya. Oke ya, tadi in frame. Ya, kurang lebih seperti ini ya hasilnya, teman-teman. Kalau yang mendefinisikan scroll, yes, itu ya ada scrollnya. Kalau yang nggak mendefinisikan scroll, ya biasanya kotakan kayak gini. Ya, tapi biasanya kalau dokumennya memang banyak, file isinya banyak, kita definisikan scrollingnya sama dengan yes. Selanjutnya dari iframe ada link antar frame. Ya, agar suatu frame dapat menjadi tujuan untuk menampilkan dokumen HTML tertentu yang diinginkan, kita perlu menamai frame tersebut, kemudian link frame-nya kita panggil di dokumen HTML kita. Kalau tadi source RSC itu adalah menampilkan frame lain dalam dokumen HTML kita, kalau sintaks ahref itu adalah kita menampilkan link dalam dokumen kita. Ketika linknya dipencet akan melempar ke halaman HTML lain karena kita fokusnya sekarang adalah HTML ya. Tapi untuk PHP juga kita menggunakan sintaks dasarnya HTML ya, ahref. Meskipun demikian, terdapat beberapa nilai lain yang dapat dijadikan sebagai nilai atribut target, yaitu blank. Blank sendiri adalah dokumen akan tampil dengan Windows baru ya. Jadi kita ketika ada link, misalnya link frame underscore konteks 3 HTML diklik, yaitu menampilkan Windows baru. Lalu underscore self ya, dokumen akan tampil dalam frame yang bersangkutan atau frame yang dokumen HTML yang kita klik ya, atau parent, dokumen akan tampil di frame parent, dan
underscore top ya, dokumen akan tampil di semua frame yang ada. Nah, nanti kita coba ya, supaya teman-teman tahu bedanya dari masing-masing target. Nah, contoh kita membuat satu dokumen HTML namanya framelink.html ya, di mana kita membuat frame set. Nah, frame set di sini nanti akan ada dua SRC atau dua frame 1 dan frame 2. Nah, silahkan teman-teman coba. Nah, saya juga akan mencoba ya. Biar nanti teman-teman tahu bedanya. Biasa ya, kalau frame set itu adalah dokumen HTML-nya tidak memiliki body. Link antar frame, ya kita samakan saja. Slash title. Nah, frame set. Nah, frame set sendiri dia kedudukannya sejajar dengan hit ya, karena dia sintaks dasar selain body ya, frame set ya, misal kita definisikan berapa kolom ya, kita definisikan misal 20% dari total total halaman sampai unlimited ya, unlimited itu pakainya bintang ya. Lalu di dalam frame set ada frame SRC sama dengan frame 1 ya, namanya kita samain saja frame 1.html. Nah, name ya, namanya name itu adalah kita memberikan value. Ya, sebenarnya name ini nggak akan kepanggil juga kalau kita ada di dokumen HTML. Nah, ini pengen menandai dia bentuk frame di sisi kiri. Nah, SRC sama dengan misal frame 2.html ya, name. Kita mau memberikan value-nya adalah frame frm kanan contohnya. Nah, kita tutup. Lalu jangan lupa frame setnya kita tutup. Nah, kita akan simpan namanya link antar frame ya, .html. Link antar frame .html. Oke. Kita save link antar frame .html. Notepad terus sih. Link antar frame. Di sini jalan. Aduh. Apanya nih? Artikum ABT. Dikasih link antar frame .html. Benar nggak namanya? Link antar frme lah namanya. Namanya salah. Nah, seperti ini ya hasilnya ya nak ya.
Oke, sampai sini ada yang belum, Nak? Ya, baik ya, kita lanjut ya, karena sintaksnya juga cuma sedikit. Nah, lalu kita membuat frame-nya. Nah, misal kita buat frame 1, mau kita panggil akhirnya frame dokumen HTML. Nah, ini frame dokumen HTML-nya belum ada ya. Tapi nanti targetnya yang teman-teman bisa bedakan. Kita buat lagi dengan halaman HTML yang ini membutuhkan banyak halaman HTML ya, karena kita masuk ke materi link ya. HTML. Kenapa sih kurang fokus? Ya. Exit. Nah, title. Link antar frame. Kemudian body ya, kalau kalian mau nambahin warna juga misal PG color apa gitu ya. Misal lavender kayak apa, kalian bisa tambahkan di sini ya, nanti per frame itu bisa punya warna yang berbeda. H3 contoh misal frame 1 ya, close H3. Nah, lalu P, nah ini kita menggunakan ahref. Dokumennya walaupun belum ada ya, frame dokumen.html, kita tuliskan dulu ya. Nanti juga not font, tapi teman-teman paling nggak tahu posisi frame-nya itu di mana. Teman-teman. Style. Ya, kita tutup ya ahrefnya dan paragrafnya ya. Style decoration non ya. Ini salah satu atribut yang ada dalam ahref. Biar cepat, kita copy saja, yang kita ganti adalah posisi frame-nya. Ya. Jangan lupa ya, ininya disesuaikan biar kelihatan posisinya di mana kontennya. Oke. Setelah itu targetnya ganti parent. Akhirnya parent. Nah, setelah parent ada posisi top. Close body. Sinilah kira-kira ya. Jangan lupa ya, badinya di close dulu biar bisa jalan. Oke.
Bentar ya. Nah, setelah itu silahkan teman-teman save. Misal teman-teman membuat apa ya judulnya, frame gitulah ya. Kalau link antar frame tadi udah frame 1 HTML. Save as frame 1.html. Kita panggil. Nah, seperti ini. Yang kalian panggil adalah dokumen link antar frame tadi yang pertama. Nanti di sisi sininya link antar frame ya, ada frame 1, blank, save, parent, dan top. Biar topnya kelihatan deh fungsi topnya. Ini. Nah, karena dia bentuknya link atau href, dengan memanggil nama dokumen, frame dokumen, nah karena frame dokumen belum ada, kira-kira kalau diklik ya isinya seperti ini ya. Kalau blank, membuat new tab baru. Kalau save, nah, muncul di halaman frame-nya. Kalau parent, nah new tab juga ya. Harusnya kalau si blank, dia bisa muncul di Windows yang baru. Seperti ini. Nah, kita cari aja nanti teman-teman kalau mau coba membuat satu dokumen yang sudah ada isinya, biar kelihatan posisinya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Halo, ada yang mau ditanya dulu? Axel? Belum ada, Bu. Oke. Jelziba? Jelziba? Pada kena. Rifki? Rifki Nandi? Oke. Baik, kalau nggak ada, nah itu adalah frame 1. Ahref itu ngelink, nah isinya adalah link. Ya, kalau tadi SRC kita manggil frame-nya. Kalau link yang keluar itu adalah linknya. Nah, contoh kita mau bikin frame 2 dan frame dokumen. Nah, silahkan kalian ketikkan ya, membuat 2 halaman lagi. Nanti halaman ke selanjutnya beri nama frame2.html. Halaman selanjutnya beri nama frame dokumen. Kurang lebih nanti seperti ini. Oke, saya ikut menulis. Kita membuat file baru lagi ya, HTML, close HTML. Nah. Nah, jadi frame 2 ya, biar nggak bingung. Body.
Jangan lupa ya, namanya sama ya, frame dokumen ya, biar teman-teman tahu rule-nya. Ya, kalau misal teman-teman buat sendiri, takutnya nanti teman-teman lupa itu frame yang mana, milik siapa ya. Nah, ini frame dokumen, frame dokumen.html. Nah, frame dokumen itu, nah, oke, nah kita coba. Nah, jadi frame dokumen.html itu buat nge-link ya, di frame 1 itu kan ada blank save parent top ya, isinya itu kan apa sih tadi, isinya adalah frame dokumen ya, jadi href-nya href frame dokumen.html. Nah, kita buat filenya. Nah, kurang lebih seperti ini isinya. Nah, lalu ketika di frame 1 diklik, tinggal dia manggil halaman lain. Makan dulu, maaf. Itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Ibu, Ya, Nak. yang punyanya Sarah tuh yang pas dari link antar itunya nggak ada 2 sisi gitu loh, Bu. Ya, coba Sarah. Lihat dulu Sarah. Share screen, Nak. Baik, Bu. Apa sudah terlihat, Bu? Sebentar. Oke, coba lihat codinganmu yang link antar frame, Nak. Baik, Bu. Bentar. Coba yang link antar frame, yang cuma mendefinisikan frame set itu loh, Nak. Yang link antar frame. Teman-teman kalau ada yang memiliki kendala, tolong disampaikan. Oke, frame set, kolom. Coba agak gedean, Nak. Kok kecil ya di saya. Ini tulisannya digedein. Pakai apa ya ini ya? Pakai apa, Bu? Saya sebentar. Ya, saya lihat dulu ya. View. Nah, itu bisa tuh. Nanti sebentar emang bekerja. Frame set. Iya, sebentar. SRC frame 1. Kayaknya ya udah benar sih. 20%, kolom bintang, frame set tutup. Coba. Aduh, kenapa ya? Bentar, Nak. Nah, itu di chat saya, coba dikopikan, Nak. Kayaknya ya benar. Frame 2 SRC. Coba definisikan. Itu kan saya mendefinisikan kolom pertama 20%, kolom kedua itu unlimited. Kalau mau ada 3 kolom ya kolom ketiga. Coba Sarah. Kopikan dulu, Ini di Nak. copy ya, Bu? Kopikan dulu. Baik, Bu. Oke, coba dulu Sarah. Berarti ini yang salah dihapus dulu ya, Bu ya? Yang awal ini. Ya wes, nanti di undo ya. Nah, kopikan dari file saya, Nak. Terus Ctrl S. Nah, yang di web browser ini. Kayaknya udah bener sih. Timeset, conf. Masih sama, Coba. Bu. Coba. Ini, Nak. Nggak kelihatan ininya browsermu, Nak. Oh iya, bentar. Frame 2.
Masih kayak gini, Bu. Ini udah salah di notepad-nya udah salah copy dari yang Ibu. Oke, gini aja Sarah. Coba kamu bikin new lagi, di new file ya. Lalu yang di saya kopikan kembali. Di notepad-nya tuh jadi baru lagi ya, Bu? Soalnya ini saya definisikan dua frame, harusnya kebaca frame-nya. Nah, coba kamu bikin new file dulu Sarah. Ya nak ya? Iya, Bu. Iya ya, sebentar ya. Iya. Oke. Sorry ya Menak ya, kalau di rumah tuh ya banyak iklan. Oke, ada ini enggak? Ada yang memiliki kendala lagi? Anissa? Halo Anissa? Tidak ada, Bu. Aman ya? Ada? Udah? Aman. Coba lihat hasilnya Anissa. Bisa share screen, Nak? Yang link antar frame ya. Coba. Ya, sebentar ya, Bu. Oke. Alif ya? Sudah aman, Bu. Oke, ya. Jadi, oke, coba lihat yang Anissa. Coba yang link antar frame. Oke, link frame-nya jalan semua ya. Oke. Sip, mantap Anissa. Oke, boleh di take down, Nak. Sarah coba nanti kalau tetap nggak bisa coba ini ya, diinfokan ya. Oke, sebentar ya, saya share screen lagi. Nah, jadi teman-teman silahkan dicoba ya. Bagaimana poin pentingnya adalah ahref dan SRC tadi ya. SRC itu mendefinisikan frame-nya itu ikut ke dalam dokumen di frame setnya atau dokumen di halaman HTML-nya. Tapi kalau ahref ya itu yang nampil itu adalah linknya saja. Nah, beda lagi kalau tadi ya kita pakai yang ini. Ya, kalau ini yang SRC itu yang kita definisikan adalah halaman lain tuh masuk di halaman HTML ya, tapi kalau kita mendefinisikan ahref ya yang masuk ke dalam halaman kita adalah linknya saja. Lalu bagaimana kita menampilkan linknya ya? Bisa new tab atau load di halaman tersebut. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Nah, kalau frame set ya, hati-hati teman-teman definisikan frame set. Ini cara bacanya adalah kita ngebagi frame set menjadi beberapa kolom. Kalau yang saya bagi adalah menjadi 2 kolom. Kolom pertama sebesar 20% dari ukuran si dokumen HTML. Nah, kalau bintang itu unlimited. Ya, biasanya poinnya ya seperti itu. Atau kita mau definisikan 3. Kalau 3 frame set ya berarti akan ada 3 frame yang kita definisikan. Nah, kalau kayak gini berarti kolom pertama itu memakan 20% halaman, kolom kedua 30% halaman, dan kolom ketiga itu unlimited. Nah, jadi seberapa banyak kolom yang kalian definisikan. Berbeda kalau tadi kita adanya di row. Di row mana row? Nah, kalau rows itu sama aja sih, fungsinya sama, hanya kita definisikan di row ya. Kalau mau di row berarti ROWS ya. Akan ada row tersebut akan ada berapa frame. Begitu ya, kita tinggal definisikan berapa persen dari halaman yang akan kita pakai. Misal rows 20%, 30%,
bintang unlimited. Berarti akan ada 3 rows. Nah, ini misal kita ganti rows-nya 3. Kita ganti sintaksnya row ya, berarti akan ada 3 rows. Rina sebentar ya. 3% rows. Ya, kita jalankan link. Nah, kalau rows kita modelnya seperti ini. Ya, jadi kalian definisikan apakah dia rows atau kolom. Nah, gitu. Kalau balik lagi calls ya berarti kita definisikan kolomnya. Nah, begitulah kira-kira. Next. Nah, next selanjutnya adalah assignment. Jadi, assignment hari ini teman-teman ya gabungan dari beberapa materi kita di 3 minggu ini. Yang pertama teman-teman bagi kolom ya, halaman HTML-nya menjadi 3 kolom. Kalau nggak salah ini 30 ya prosentasenya. Nanti kalian sesuaikan sendiri. Ya, 30 40 30. Nah, di dalam frame pertama ini ada fungsi table di mana ada 1 TR, 1 2 3 4 5, ada 5 TR, di dalamnya cuma ada 1 TD, yaitu manis, pants, clothes, make up, food, dan sum. Nah, frame kedua isinya adalah form isian biodata. Nah, form ketiga ini adalah list. Nah, teman-teman ingat ya cara membuat list. Atau ini juga teman-teman nggak harus ini harus pakai fungsi list ya teman-teman. Atau kalau ada yang mau mendefinisikan dengan tabel juga boleh. Kalau tabel berarti nggak usah pakai border. Ya, atau teman-teman mau definisikan pakai BR juga boleh. Bisa. Jangan lupa untuk poin ini teman-teman pakai scrolling. Scrollingnya sama dengan yes di frame 1 dan frame 2. Frame 3 tidak perlu pakai scrolling. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Nak? Waktunya 1 minggu, teman-teman silakan disubmit di minggu depan. Ya, jadi ini caranya teman-teman definisikan 1 frame set. Ya, dalam 1 frame set itu teman-teman panggil 3 frame. Ya, frame 1, frame 2, frame 3. Lalu kalian bikin frame 1 isinya ini fungsi table pakai close HTML, open close HTML serta body. Di dalam body ada fungsi table. Yang kedua adalah teman-teman panggil fungsi form. Ya, fungsi form. Frame 2 adalah form biodata. Lalu ketiga itu adalah kita mendefinisikan body tapi isinya hanya definition list. Teman-teman pakai BR juga nggak masalah sih ini. Misal nasi, ada nasi putih sampai dengan lalapan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Nak? Lanang, ada yang mau ditanyakan, Lanang? Belum ada, Bu. Belum nyoba ya. Teman-teman misal kalau ada kendala atau error nanti WA grup teman-teman bisa diskusi lewat WA grup. Ya, misal ada kendala error atau teman-teman mau mendefinisikan, silahkan kita diskusi di WA grup. Oke? Kalau tidak ada yang didiskusikan dan ditanyakan ya selamat mengerjakan, waktunya 1 minggu. Terima kasih kehadirannya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Semangat mengerjakan.